ya orang yang menyerahkan diri. Itu artinya. Makanya dalam hari raya Akbar ada kurban. Ada kurban. Kurban itu hakikat menyerah itu. Menyerah itu apa bentuk menyerah yang sebenarnya menyerah. Agih kau tali ke orang tu kau menyerah namanya itu. Sama dengan hakikat hadiu. Hadiu itu kan hewan kurban. Ya, iya. Nah, ambil dalam tali kan menyerah namanya itu. Bagi kan batali ke orang. Gitu sama kepada Allah gitu. Agih kan minyak penyu sadonya. Itu yang menyerah. Itulah hakikat menyerah itu. Kisah Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Memang diagihnya sadonya dirinya ke Tuhan tuh. Itu yang menyerah. Umat Muhammad ada kelebihan dibanding umat lain. Bagaimana cara menyerah? Ada dalam tatanan sholat. Makanya Rasul di saat dia sakaratul maut, dia sempat berpesan, aqimus sholat, dirikan sholat. Maksudkan dirikan sholat itu, menyerahlah. Itu maksudnya. Kebanyakan orang tak tahu dia sholat, tapi dia tak menyerah. Tak pernah dia menyerah. Orang yang tidak menyerah tidak ditolong. Tak ditolong. Gitu. Jadi makanya orang berhaji itu orang pergi menyerah tuh. Bukan tamu. Kalau tamu namanya tamu. Tak ada tamu. Tak ada istilah di hadapan Allah itu tamu. Yang ada tuh hanya hamba dan Khalid namanya. Khalik. Hamba dan Tuhan. Orang menyerah sama orang dalam tawanan perang namanya, menyerah dengan perang, pasti jadi budak, jadi abdi. Orang sudah menyerah itu pasti jadi abdi. Abdi yang tukang tawan, betul tidak? Makanya kita abdi. Siapa yang jadi abdi itu? Yang menyerah. Yang tak menyerah, bagaimana dia jadi abdi? Menyerah aja tidak. Abdillah itu orang menyerah. Bagaimana cara menyerah? Allah sudah buat contoh. Makanya Ibrahim itu penghulunya para nabi, bapak para nabi. Kenapa ada pelajaran besar di situ? Itulah kisah kurban Ismail disembelih oleh Ibrahim. Kisah sembelihnya Ismail dengan Ibrahim ini kisah menyerah. Bagaimana cara menyerah? Wa agih kan batali ya, ke orang, itu menyerah namanya itu. Wa agih kan jiwa raga kepada Allah itu, wa serahkan gini. Itulah yang menyerah. Kalau sudah menyerah, kita tentu hakikat kita akan mengikuti apa yang dikehendaki yang tempat kita menyerah. Jadi tawanan namanya, kita akan ditawan. Kalau sudah jadi tawanan, tentu jadi budak. Maka ada budak perang namanya, orang menyerah dalam perang, jadi budak perang. Kepada Allah gitu juga, dia jadi budak juga dia. Tapi budak Allah, kalau bahasa halusnya abdillah. Kasar sedikit hamba namanya. Kasar lagi namanya budak itu juga. Budak, hamba, abdillah itu sama orang itu. Sekarang ada berapa banyak orang yang sholat yang ia tidak menyerah. Yang diserahkannya urusannya. Kalau urusan yang diserahkan kepada Allah, entah mana yang Tuhan. Entah awak yang Tuhan, entah Allah yang Tuhan. Entah awak yang jadi budak, atau Allah yang awak perbudak. Ya kan? Awak tukang atur ya. Yang betul itu menyerah. Maka pakai angkat tangan. Maka takbir itu angkat tangan tuh. Orang menyerah itu pasti gini. Ada enggak dimanapun tuh di atas bumi ini kalau lambang menyerah tuh angkat tangan tuh. Itulah takbir. Maka takbiratul ihram itu wajib dalam rukun sholat. Artinya takbir itu kita menyerah angkat tangan, itu udah nyerah tuh. Sekarang tanya angkat tangan kita.
Angkat tangan kita ini angkat tangan menyerah atau angkat tangan saja? Ini pelajaran dasar sebenarnya ini ya. Tapi yang dasarnya banyak yang keliru nih. Semasjid keliru. Ya kan? Sepadang Arafah itu hampir keliru saudara. Ngeri ya. Angkat tangan menyerah atau angkat tangan mangako. Kata Tuhan, wah gini pokoknya. Menyerah enggak. Wah angkat tangan yo. Menyerahlah. Allah yang atur nanti. Kalau kita sudah jadi abdinya, dia menolong. Gitu. Sampai kita ketahui bahwasanya Allah sangat cinta dengan kita sesungguhnya. Itu dia. Sampai kita suka dengan Allah. Itu kan selanjutnya tuh. Bagaimana nak suka dengan Allah? Menyerah aja nak pernah. Namanya kepalo balapihan. Ikuam babacian namanya. Itu yang kebanyakan orang. Maka dia tak ditolong. Tapi kebanyakan orang awam tak pernah dia menyerah. Sholat dia sholat. Neraka wil bagi orang yang sholat. Itulah orang itu. Dia sholat. Sholat rajin dia. Tapi menyerah tidak. Kenapa? Nampak dari perbuatannya. Orang menyerah pasti dia harus siap dengan konsekuensi dari penyerahan. Sama kita menyerah. Berperang mau kita nyerah kita. Pasti siap kita dengan konsekuensi yang orang-orang menyerah. Artinya siap kita diperbudak. Ya kan? Kalau enggak mati. Maka yang selamat itu orang menyerah. Kenapa orang menyerah? Ingin selamat kan? Ingin selamat. Karena ingin selamat, dia menyerah. Walaupun dia harus diperbudak setelah itu. Tapi beda dengan Allah. Allah itu, dia Ar-Rahman Ar-Rahim namanya. Dia pengasih, penyayang. Jika akan menyerah, aku selesaikan urusanmu. Apa urusanmu? Selesaikan. Tapi kalau kau tak masih merasa kuat juga kau, kerjakan sendiri. Artinya kan? Baik kan? Nah, menyerah itu bantu apa? Agia tali ya waktu asamu orang yang mendabiah hewan kurban tuh. Itu hakikat menyerah tuh. Nah, makanya kalau itu perintah Allah wahai ya ayahanda kata Ismail, laksanakanlah. Dia agih Ismail itu batawi. Itulah yang menyerah itu. Hakikat menyerah. Tidak urusan. Urusan itu tadi itu memang uang sih ya Tuhan. Malah balik punggung. Orang awam yang diserahkannya urusannya, dirinya tidak diserahkan. Allah meminta dirimu, tidak meminta urusanmu. Kalau dirimu sudah engkau serahkan, nanti biar aku yang selesaikan urusanmu. Itu deh. Makanya fahuwa hasbu. Aku cukupkan, aku penuhi keinginanmu, aku penuhi rezekimu, bisa seperti itu artinya. Bahwa hasbuh. Nah, berarti kan sholat harus diperbaiki. Baiki sholatnya dulu. Nah, kan dah tahu sholat itu seperti apa. Gitu. As-sholatu imanuddin. Sholat itu ada 4 ya. Paling bawah itu imanuddin dia, tiang dia. Siapa yang menegakkan tiang agama itu? Orang yang sholat. Orang sholat seperti apa? Yang menyerah. Berarti hakikat sholat adalah menyerahkan diri. Tidak urusan. Maka sholatlah seperti itu. Sholatlah seperti orang yang menyerah. Orang yang menyerah siapa orangnya? Ka'annaka tamutu abadah.
yang seakan-akan dia mati besok pagi, kata Rasul. Itulah dia. Berarti sholat harus diperbaiki dulu. Kalau sholatnya sudah diperbaiki, dia sudah menyerah, berarti dia siap dia jadi abdi. Dia siap jadi hamba. Dia siap jadi budak. Kan gitu dia. Boleh enggak budak minta tolong? Boleh. Tapi jadi budak dulu. Boleh. Kerja dulu. Baru minta tolong. Kalau tak pakai kerja, jangan minta tolong. Marah dia. Seperti itu dia. Sholat adalah tiang. Baru dia sholat jadi tiang. Baru Allah tolong kita. Itu dia. Sebelum menyerah, tentu ada hal lainnya. Itu udah kita kaji sebelumnya. Jangan sekutukan Allah. Itu dia. Dengan apa? Itu. Dengan yang lain. Lantas orang menyerah, pasti dia tidak mensekutukan Allah lagi. Pasti itu. Tidak syirik lagi dia. Hilang dua dalam dirinya. Pertama, khauf. Yang kedua adalah zohir. Syirik nyata hilang, syirik zohir ya, dalam hatinya tidak ada yang lain selain tempat dia menyerah itu. Sifat orang menyerah namanya. Tak akan ada tempat dia bergantung lagi ketimbang dia tempat menyerah. Contohnya sekarang, coba kita ditawan orang. Kemana kita bergantung? Tak ada. Hanya kepada itulah dia, kepada yang menawan kita. Ya. Maka yang pertama dihisap besok sholat. Sungguhnya kata Rasul yang pertama dihisap besok di yaumil akhir adalah sholat. Kenapa sholat? Pertama dihisap. Gitu dia. Karena agar tahu masihkah dia mensekutukan Allah. Kalau dia masih mensekutukan Allah, dia ada surga baginya. Maka sekutu syirik dosa besar. Orang masih syirik ada sebesar biji zarah dalam hatinya, tidak masuk surga. Bayangkan tuh. Tidak masuk surga seseorang masih ada syirik, sekutu lain namanya. Tuhan lain selain Allah dalam hatinya. Siapa yang bersih dari syirik itu? Orang menyerah. Orang menyerah, bersihlah dirinya dari kesyirikan. Syirik itu dosa besar. Makanya kita latihan menyerah itu kan satu rakaat sholat itu ada 105 kali dalam sehari semalam. Satu rakaat sholat itu 5 kali kita latihan. Allahu Akbar. Nah, berapa kali Allahu Akbar dalam satu rakaat? 5 kali itu. 5 kali banyak itu. Kali 17. Sholat wajib itu. Sholat wajib 17 rakaat kan? Nah, coba kali ya 5. 85 kan? Nah, 17 sholat tambah sholat sunat 5 kali pula satu rakaat. Hah? Yang sholat sunatnya kalau dibawa semua sholat sunat. Sama yang lain-lainnya. Nah, itulah tempat kita latihan. Tempat latihan nyerah. Makanya takbir itu bukan begini. Karena ada juga orang begini nih. Orang nyerah mana ada gini. Mana cocok dia. Nyerah tetap begini. Kalau perempuan kan gini dia. Perempuan kan. Ya, tidak boleh terlalu tinggi. Ya, karena terlalu tinggi nanti kan kena naik ulang. Kena dia. Gini kan menyerah juga. Sama dia todong habis namanya. Itu gini kita. Oh gini-gini. Keliru dia tuh. Logiknya tidak masuk namanya. Logikanya tidak masuk. Logika orang nyerah itu tetap begini. Ini begini, ini Allahu Akbar. Ini artinya kita nyerah. Angkat tangan penyerahan namanya. Kalau gini cocok nak? Atau gini cocok nak? Nah cocok kan? Berarti gini nih. Berarti dari seluruh riwayat hadis yang paling sahih itu gini.
Artinya logiknya masuk dia, hakikatnya itu masuk dia. Orang menyerah pasti hilang syirik dalam dirinya. Makanya di takbir itu kalau kita itu ada muhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Orang yang menyerah 3 langsung hilang dalam dirinya. Dia tidak lagi akan kafir, dia tidak akan lagi musyrik, syirik, dia tidak akan lagi munafik. Makanya pertama dihisab tuh sholat. Apa yang ditengok pada sholat sebulan? Lalai enggak dia? Bukan persoalan lalainya. Kalau persoalan lalai, Utsman saja lalai. Utsman bin Affan. Lalai dia. Yang ditengok itu adalah ada enggak upaya dia untuk menghilangkan sekutu lain dalam diri dia. Tuhan lain. Ada. Apa buktinya? Dia menyerah dirinya kepada Allah. Di mana? Setiap dia sholat dia menyerah. Apa yang diserahkannya? Dirinya. Berarti ini satu pintu surga sudah terbuka. Baru dihitung yang lain. Ya, baru dihitung yang lain. Tapi saat sholat dihisap, ternyata dia adalah masih syirik, tak dihitung yang lain tuh. So, neraka aja lah kau dulu ya, neraka, tendangnya neraka. Maka sholat menjadi penentu. Tapi sholat yang bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Sholat orang menyerah. Seperti apa menyerah? Ngangkat tangan. Seperti apa menyerah? Jiwa ragamu. Seperti apa bentuknya? Ibrahim, Ismail. Kisah itulah bentuk penyerahan total. Tauhid totalitas kepada Allah. Itulah kisahnya. Seperti apa sekarang? Seperti hewan yang engkau korbankan. Diserahkan jiwa raganya. Itu dia. Sekarang perbaiki semuanya.